Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi ya man ba'ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan, kita doakan selalu dengan kebaikan, yakni guru kita, Guru Warmudi bin Yusuf. Mudah-mudahan beliau ya senantiasa memudahkan urusannya, disehatkan, dikuatkan, dan diberkahi keluarganya juga ya, dan juga semuanya lah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita muliakan juga yang mewakafkan tanah ini cukup luas, 8.800, hampir 1 hektar ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk beliau. Ini Bapak Sumarji, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala. Kemudian ini jadi amal jariah untuk beliau, walaupun di masa pensiun kemudian sampai ke meninggal, sudah tadi disampaikan guru kita, akan terus menjadi aliran pahala ya, insyaallah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi ada Habib ya, Habib Ahmad belum datang. Belum kira sih kan tadi. Ya, mudah-mudahan ya semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebenarnya mau ngomong apa ya? Jadi yang pertama gini, ulun ini merasakan juga lah bagaimana rasanya peletakan batu pertama begitu. Karena dulu kebetulan kita pas membangun pondok, membangun pesantren Al-Qadar Inqilabi, jadi cuma agak beda sih memang. Karena lokasi di kami itu tanahnya memang keras, jadi tepatnya memang peletakan batu pertama gitu. Karena memang waktu itu tanahnya keras. Jadi Masya Allah, insyaallah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh guru kita, Guru Wahyudi, dalam hal peletakan batu pertama. Dan tentunya sebelumnya dengan proses-proses ya, insyaallah sudah kita alami juga, yaitu bagaimana kita membuka hutan, membuka lahan ya, untuk membangun pesantren Al-Quran. Namun memang satu keyakinan lah bahwa kalau kita memulai sesuatu, kalau itu karena Allah, untuk Allah, pasti Allah akan menolong begitu. Hanya keyakinan. Ulun tidak berbicara angka berapapun angkanya ya. Misalnya satu keyakinan waktu itu, kalau orang yang maksiat kepada Allah saja ya, tanda kutip aja Bang, ditolong Allah, tanda kutipnya begitu. Orang yang maksiat itu aja seperti itu, apalagi orang yang taat begitu. Apa kita mau menjalani jalan ketaatan. Jadi memang satu keyakinan. Maka Allah tidak berbicara angka waktu itu, berapapun angkanya ya, kalau sudah Allah tolongi ya semuanya akan mudah. Jadi dapat dulu mau angka 1M, 2M, bahkan lebih dari itu, kita tidak usah bicara angka. Kalau bahasa guru kami, ulun selalu menyampaikan dulu tuh sama tim kami dulu lah. Ulun selalu menyampaikan apa guru kami, karena ulun meyakini itu. Yaitu Guru Abuya Ki Haji Ahmad Fahmi Zamzam. Jadi kata beliau, sebenarnya kata Sidin, duit untuk membangun pondok, pesantren, atau membangun masjid ada sudah, duitnya sudah ada di tangan agniya, di tangan muslimin, di tangan orang kaya. Tinggal tugas kita kayak apa cara memindahnya. Nah, memindah dari tangan agniya ke Darul Ma'arif begitu. Dari tangan agniya ke masjid ini, ke pondok ini, dan seterusnya. Tinggal memindah, duitnya sudah ada. Jadi kalau ditulis 1M itu, duitnya sudah ada itu. Tinggal memindahnya aja. Nah, jadi oleh karena itu mungkin tugas kita semua ini kayak apa cara memindah. Tingkatkan amaliyah kita, tingkatkan tahajud kita, tingkatkan doa kita. Kita bantu ya, kalaupun kita tidak mampu mengeluarkan dana ya lah, karena kita mungkin banyak kekurangan dari sisi dana, tapi yakinlah dengan doa kita itulah yang akan menggerakkan hati-hati orang yang kaya itu, tergerak hati sekalinya teringat
Entah baca di mana kan dialah, oh ada ini lagi perlu dana, lagi perlu ini transfer, itu tinggal memindah. Nah ini tugas kita semua insya Allah. Jadi makanya tidak usah kita apa banyak jual lah 1 M 2 M 3 M ya, tidak usah itu lah, kita tidak usah memandang angkanya, karena Allah pasti akan tolong. Kalau sudah maju aja terus, apapun pasti akan ya, kalaupun ada rintangan ya begitu. Tetapi akan, kalau kita tidak berani untuk melangkah, ya, baik ada usah memulainya kalau begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sudah berani memulai, maka satu prinsip akan terus saja maju apapun halangannya, apapun resikonya, yakinlah pasti Allah akan menolongi kita begitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi intinya bahwa kita ya sama-sama mendukung terkait dengan pembangunan Masjid Darul Ma'arif dan sekaligus nanti pondok pesantrennya. Kita sangat bahagia sekali ya, sangat bangga sekali. Ini akan mencetak generasi-generasi penerus para ulama ya. Insyaallah mudah-mudahan di sini juga akan ada ya ulama warasul anbiya nanti di sini. Nah, dari cikal masjid inilah nanti ya tentunya sebagaimana tadi sudah diceritakan bahwa Nabi SAW juga memulai pembangunan kita ada dengan masjid, maka setelah itu nanti kan sudah disampaikan di asramanya, sekolahnya dan seterusnya. Tapi tetap yakin kita insyaallah apapun itu pasti akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya apa yang bisa kita lakukan, doa, kemudian atau misalnya kita menyampaikan kepada sanak keluarga kita atau kepada teman-teman kita lah ya, kemudian kalaupun kita misalnya punya putra putri kita ya, bisa sudah kita mulai memikirkan bahwa akan masuk ke sini, akan masuk ke Darul Ma'arif, sudah bisa kita kan sudah punya rancangan kita. Ulun punya santri di santri ulun lah. Kemudian dia punya anak, ketika ulun pas waktu menyampaikan ingin ikut ya membangun pesantren Al-Quran dan Inkilabi waktu itu, anaknya masih umur 3 tahun ke waktu itu sudah mencita-cita sudah. Karena Ustaz aja ulun kena memasukkan kan begitu tuh. Nah, ya maksud ulun kita menyampaikan tuh tidak perlu yang sudah punya anak SD atau SMA gitu, tidak perlu. Artinya punya anak kecil pun kita sampaikan ini ada ke anak pesantren Darul Ma'arif misalnya. Nah, maka siapa tahu dia akan membaca program-programnya lalu punya niat. Yang penting niat dulu kan, apapun kan diawali dengan niat ya, dengan niat itu. Jadi apapun. Nah, apalagi lah kita ikut berpartisipasi, mudahan hadirnya kita ini adalah bagian dari partisipasi kita menjadi saksi akan pembangunan Masjid Darul Ma'arif sekaligus pesantrennya. Ya, kemudian dan insyaallah kemudian kita termasuk yang tadi disampaikan yang di dalam kitab Ruqyah Al-Murrasyidin tadi kolektif ya syarikat ya, yang disampaikan tadi, maka berarti akan dibangunkan likulli minhum baitun fil jannah ya. Bunyinya likulli minhum baitun fil jannah. Kalau sambungannya tuh kalau kama lau anna ataqa abdan, sebagaimana ada orang memerdekakan satu budak, nah maka kalau sambungannya itu yang yutoku yang dimerdekakan nanti minan nar, daripada api neraka. Jadi andai kata ada ataqa jama'atun abdan, andai kata ada jamaah memerdekakan budak, maka kata beliau menyampaikan anna kullan, maka seluruhnya itu yu'taku minan nar, akan dimerdekakan daripada neraka. Au kama qala yang di dalam kitab Ruqyah dan Mustarsyidin. Itu jadi motivasi juga ya, itu jadi motivasi kita. Jadi tidak mesti kita seluruhnya tenang membangun, tetapi ya sedikit demi sedikit. Yang terakhir mungkin terkait dengan ini, ulun pernah mendatangi waktu itu Habib Zulkifli As-Segaf ya. Ini makanya menjadi satu nasihat untuk ulun juga. Waktu itu kami ingin membangun, ibaratnya minta sumbangan lah, infak untuk musalla. Waktu itu ulun tidak ingin melibatkan siapapun, jadi hanya melibatkan orang-orang kaya. Hanya orang-orang kaya aja yang dipilih kayak itu. Datang, kebetulan beliau seorang pengusaha juga, Habib ini. Ulun datang ke situ menyampaikan tanda kutip proposal ya, menyampaikan. Nah, jadi kata beliau, masyarakat ikutnya tidak.
ulun sampaikan anak Pak Habib, ulun ini rasa kada nyaman melibatkan masyarakat. Ekonomi kan masyarakat itu menengah ke bawah, kita kada nyaman. Ujar beliau, nah ini salah, ini kamu ini salah, kata beliau. Masalah kenapa? Karena yang namanya, kata beliau, kebaikan itu diikut sertakan seberapapun, mau dia 1.000 rupiah kan, kata beliau, ngeri bahasa dia, mau 1.000 rupiah, mau 5.000, mau 10 dan seterusnya, tapi diikut sertakan. Justru jangan sampai kita menutup kebaikan untuk orang-orang kecil, kata beliau, untuk orang kecil. Ya kalau saya mampu aja saya memberikan sekian-sekian. Akhirnya kata beliau, udah ini sampaikan ke masyarakat, sisanya menurut saya. Nah itu kata beliau. Akhirnya tangan kosong kami, dengan tangan kosong maksudnya, akhirnya kita sebarkan proposal infak di masyarakat. Alhamdulillah sudah terkumpul sekian, sisanya lah baru kami ajukan. Masya Allah luar biasa beliau, sisanya dasar presiden ya menambahi. Jadi maksudnya adalah kita tetap ya guru lah, kita melibatkan masyarakat, siapapun teman-teman kita, seberapapun, insya Allah itu menjadi nilai kebaikan. Justru yang dari 50.000 atau dari 100.000 itulah nanti yang ibarat guru kami tadi memindah ke itu, dari tangan orang ke pembangunan pesantren ini. Itu aja kita. Mohon maaf atas segala kehilapan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Dan akhiri hadamullahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Tuan Guru Abdul Hafiz. Nah, sambutan berikutnya akan diwakilkan oleh Bapak Abdurrahman Malik selaku tetuha kita. Beliau ini sudah kepala 8, kepala 8 ya. Diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu